kita sudah sedikit membahas mengenai pengertian dari diferensiasi. Diferensiasi adalah pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok dengan kedudukan yang sama atau sejajar atau horizontal. Indonesia termasuk ke dalam masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang multikultural, di mana di Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan, baik itu perbedaan ras atau ciri fisik, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, dan perbedaan profesi. Nah, masing-masing kategori yang sudah saya sebutkan tadi itu kita masukkan dalam pembagian diferensiasi yang memiliki masing-masing kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Saya ambil contoh ras. Di dunia terdapat 5 besar ras. Ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Negroid, ras Australoid, dan ras-ras khusus. Ras-ras khusus terdiri dari ras Bushman, Bedoid, Polinesia, dan Ainu. Walaupun masing-masing ras memiliki ciri fisik yang berbeda-beda, misalnya dari warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, tetapi mereka dianggap memiliki kedudukan yang sama. Pernah terjadi politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Politik ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena menganggap bahwa kedudukan ras kulit putih itu lebih tinggi daripada ras kulit hitam. Tetapi kemudian politik apartheid ini berhasil dihapuskan oleh Nelson Mandela karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Begitu juga agama. Dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia, mereka masing-masing memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari agama yang lain. Kemudian jenis kelamin. Mungkin kalau pada zaman dahulu, pembagian jenis kelamin, yaitu antara laki-laki dan perempuan, itu masuk dalam stratifikasi. Karena dianggap bahwa kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Tetapi ketika di dalam masyarakat mulai muncul paham gender, atau dengan kata lain adalah paham yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan, kemudian akhirnya pembagian jenis kelamin ini masuk dalam diferensiasi, yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Suku bangsa. Di Indonesia banyak sekali tersebar suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Entah itu suku bangsa yang sudah modern ataupun yang masih sangat terisolasi, bahkan belum tersentuh teknologi sama sekali. Walaupun perbedaan kemajuan di antara berbagai macam suku bangsa tersebut, mereka dianggap memiliki kedudukan yang sama. Adanya diferensiasi sosial dalam masyarakat memunculkan berbagai macam dampak. Walaupun secara teori itu masing-masing kelompok itu dianggap memiliki kedudukan yang sama, tetapi di dalam realitas sosialnya masih saja muncul anggapan bahwa kelompok saya atau kelompok kita sendiri lebih unggul daripada kelompok yang lain. Saya ambil contoh adalah yang pertama adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kebudayaan kita sendiri lebih bagus atau lebih unggul daripada kebudayaan masyarakat lain. Kemudian ada kesombongan religius. Kesombongan religius ini adalah suatu anggapan atau paham yang menganggap bahwa ajaran agama yang kita yakini itu benar dan ajaran agama yang diyakini oleh orang lain itu salah. Kemudian yang ketiga ada primordialisme. Primordialisme adalah suatu paham atau ajaran kecintaan kepada sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi kecintaan kepada kelompoknya sendiri. Nah, dari yang sudah saya sebutkan tersebut, jika itu berkembang di dalam masyarakat, itu akan rawan mengakibatkan terjadinya konflik yang akan mengarah kepada disintegrasi atau perpecahan dalam masyarakat. Kemudian untuk yang kedua yaitu stratifikasi. Dalam stratifikasi ini kita sama membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok dengan kedudukan, tetapi bedanya adalah kita di sini bicara mengenai status dan peran. Jadi kalau di dalam diferensiasi itu kedudukannya sama, ya, horizontal, tetapi kalau dalam stratifikasi ini kita membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok dengan tingkatan atau hierarkis. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ketika kita bicara stratifikasi sosial ini, ada 3 sifat yang muncul dalam stratifikasi. Yang pertama adalah stratifikasi tertutup, stratifikasi terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup yaitu mengandung arti bahwa masyarakat atau individu itu sulit bahkan tidak mungkin berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik itu naik maupun turun. Jadi garis pemisah antar lapisan itu sangat tegas. Itu kalau dalam stratifikasi sosial yang tertutup.
Kemudian kalau yang stratifikasi sosial yang terbuka itu memungkinkan individunya atau masyarakatnya itu berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, atau dengan kata lain garis pemisah antar lapisan itu bisa ditembus. Nah, ini kita lihat pada masyarakat yang sudah modern pada saat sekarang ini. Jadi sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya, kita bisa naik ke lapisan atau strata yang lebih atas. Begitu juga ketika di atas kita juga bisa mengalami social sinking atau penurunan status. Kemudian yang sifat yang ketiga adalah stratifikasi campuran. Dalam stratifikasi campuran ini, masyarakatnya masih bisa berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tetapi tidak sebebas pada masyarakat yang menganut sistem stratifikasi sosial yang terbuka. Demikianlah materi tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.